Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, oh, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan, pribadi yang berkuasa, namun maha kasih, yang menjamah setiap hati umat-Mu untuk hidup dalam pertobatan. Tiada seperti-Mu Tuhan, oh, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami umat-Mu rindu sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel.
Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem aku akan menaruh namaku." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapuskan pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku, dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula, dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukan dan dosa-dosa diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Usa. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Renungan firman hari ini membahas tentang Raja Manasye, raja yang sangat jahat di Yehuda di pemandangan mata Tuhan. Dialah alasan kesabaran Tuhan habis sehingga Tuhan membuang Yehuda. Dia menyembah Baal dan Asyera, bahkan mendirikan mezbah bagi berhala-berhala di bait suci Tuhan. Dia memanggil roh dan menanyakan masa depan kepada para peramal. Bahkan dia mengorbankan anaknya sebagai korban bagi dewa-dewa. Di ayat 11 tadi dikatakan bahwa Manasye bertindak lebih jahat dari orang-orang Kanaan yang Tuhan telah singkirkan. Kejahatannya tidak sampai di situ saja. Di ayat 16 dikatakan bahwa Manasye melakukan kejahatan dengan membunuh banyak sekali orang yang tidak bersalah. Tuhan sangat membenci kekerasannya.
Jangan lupa bahwa Tuhan memberikan air bah pada zaman Nuh adalah karena penduduk bumi telah penuh dengan kekerasan. Inilah keadaan yang membuat Tuhan menubuatkan tentang kehancuran Yehuda kepada Hizkia di dalam pembahasan kita kemarin. Anak Hizkia ternyata adalah penyembah berhala yang lebih rusak dari Raja Ahab Israel dikatakan. Lebih dari dosa-dosa raja-raja Israel. Manasye melakukan segala penyembahan berhala dengan menghina kepada Tuhan. Karena ia melakukan itu di rumah Tuhan. Dia membuat patung berhala, mezbah berhala ditaruh di bait Allah. Inilah raja yang membuat Tuhan tidak lagi menunda pemusnahan bagi Yehuda. Meskipun di 2 Tawarikh pasal 33 dikisahkan mengenai pertobatan Manasye. Manasye yang jahat sekali ini akhirnya bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah pertobatannya yaitu Tuhan mengirimkan orang Asyur untuk menangkap Manasye dan membelenggu dia, menyeret dia dengan kaitan, dibawa ke pembuangan di Babel. Manasye sadar dan bertobat saat di pembuangan itu. Dia berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan membebaskan dia. Tuhan memang membebaskan dia sehingga dia dapat kembali ke Yerusalem. Sekali lagi kasih karunia. Setelah itu dia menyembah Tuhan sampai akhir hidupnya dan membuang semua berhala-berhalanya yang pernah dia dirikan. Dia bahkan memberi perintah kepada seluruh Yehuda untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Perubahan yang demikian drastis dan mengharukan, tapi ternyata itu tidak mengubah hati Tuhan untuk membuang Yehuda. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak mengubah rencananya membuang Yehuda? Mengapa pembuangan ke Babel tetap terjadi? Kemungkinan jawabannya atas pertanyaan ini adalah bahwa kerusakan yang dibawa Manasye saat dia melawan Tuhan, saat dia begitu jahat, terlalu mempengaruhi rakyat Yehuda sehingga pertobatannya sekalipun tidak sanggup mengubah seluruh Yehuda. Dosa yang dilakukan Manasye telah masuk ke dalam kebiasaan hidup rakyat Yehuda yang begitu kental sehingga membuat kesabaran Tuhan habis. Pertobatan Manasye hanya bisa untuk pemulihan dia secara pribadi sendiri. Dan tentu saja penduduk Yehuda yang juga ikut bertobat bersama dengan Manasye, tetapi tidak untuk seluruh bangsa Yehuda. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Kisah ini memperingatkan kepada setiap kita anak-anak Tuhan tentang jangan menguji kesabaran Tuhan. Allah memang panjang sabar, maka ia selalu menerima pertobatan seseorang. Tetapi masalahnya, setiap dosa membawa akibat. Akibat dari dosa adalah keterpisahan kita dengan Allah. Keterpisahan itu membuat kita tidak ada dalam perlindungannya. Bahkan bukan saja kita tidak terlindung, bahkan Tuhan pun menghukum. Maka dikatakan di firman Tuhan, Tuhan menyerahkan Yehuda ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Dan melalui kisah ini, kisah Raja Manasye, kita diingatkan betapa dahsyatnya akibat dosa. Karena tidak hanya merusak kita secara pribadi, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Terlebih bila kita ini seorang pemimpin, maka semua yang kita pimpin pun ikut merasakan akibatnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita berhati-hati dengan yang namanya dosa. Jauhi, jangan pernah toel-toel, jangan dekati. Jauhkan diri dari segala macam dosa. Tentu kita tidak kuat dengan kekuatan kita sendiri. Olehnya kita bersyukur karena setiap orang percaya ada Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kita selalu mengingatkan. Mari kita peka dan memilih taat
akan pimpinan Allah Roh Kudus. Jangan menunggu akibat dosa dulu, jangan menunggu terpuruk dulu, jangan menunggu dipukul dulu oleh Tuhan baru kita mau bertobat. Selama masih ada kesempatan, kita bertobat dan hidupi pertobatan itu sehingga tidak perlu kita jatuh bangun. Bila nama Tuhan dimuliakan melalui kebenaran firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang penuh dan limpah dengan rahmat-Mu. Melalui firman-Mu, Engkau memperingatkan kepada setiap kami untuk hidup dalam kekudusan, dalam iman percaya kepada Tuhan, tidak mendukakan Tuhan, tidak berbuat jahat, tetapi hidup setia di dalam Engkau. Engkau mengingatkan kepada kami betapa mengerikan akibat dosa, karena tidak saja membuat kami terpisah dari Allah, sehingga kami tidak terlindungi oleh kuasa-Mu, tetapi juga mendatangkan hukuman. Tidak hanya secara pribadi, bahkan orang-orang di sekitar kami pun ikut mengalaminya. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus, tuntunlah kami, terus ingatkan kami. Dan biarlah setiap kami yang pagi hari ini berdoa bersama, memilih hidup dalam ketaatan, peka terhadap peringatan Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dengar-dengar akan firman-Mu, untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Berkati semua yang hadir pagi hari melalui doa pagi online. Dan kami bawa dalam doa juga sebentar malam acara Menara Doa, umat-Mu berhimpun berdoa memohon pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan melayani Tuhan urapi, dan yang dilanjutkan juga dengan rapat panitia Natal. Tuhan tolong supaya segala persiapan boleh terlaksana dengan baik. Tuhan, kami rindu memuliakan Tuhan di Natal tahun ini, mengenang kembali karya-Mu Tuhan. Engkau menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa kami. Kami mau belajar juga memuliakan Tuhan melalui pelayanan di kepanitiaan Natal ini. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.